Kembali bersama kita di Ngosek atau Ngobrol Sek. Perkenalkan, saya Okta yang akan memandu obrolan kita pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Q&A kesehatan remaja dengan narasumber keren kita, yaitu Kak Febri. Nah, halo Kak Febri. Halo, Okta. Iya, oke. Boleh langsung perkenalan saja, Kak? Oke, perkenalkan teman-teman, saya Febriani Nurislami, sering dipanggil dengan Febri. Saya merupakan mahasiswa psikologi semester 7. Sekarang ini kesibukannya mungkin lagi skripsian ya Kak, mahasiswa akhir, jadi ya lagi sibuk-sibuknya buat nyusun skripsi gitu. Ya doakan aja semoga bisa cepat selesai lah, tuntas gitu ya. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Kak Febri, kira-kira asalnya dari mana, Kak? Oke, aku asalnya sebenarnya jauh nih Kak. Aku dari Samarinda, dari Kalimantan Timur. Jadi memang ya bocah rantau gitu lah ya, anak perantauan. Oh, baik. Kakaknya ngekos di daerah Semarang. Iya betul, aku ngekos sih di sini. Soalnya ya nggak ada keluarga ya, jadi memang ngekos sih di sini. Terus kakaknya dari universitas mana? Oh iya teman-teman, sorry tadi aku dari psikologi dari UIN Wali Songo Semarang. Oh, baik. Oke, terima kasih, Kakak. Mungkin kita mulai saja. Ini kita akan mulai Q&A. Yang pertama, menurut Kak Febri, remaja yang sehat itu seperti apa sih, Kak? Oke, mungkin remaja yang sehat itu secara keseluruhan itu agak susah ya kalau misalkan kita mau pakai satu atau dua kata untuk menjelaskan remaja yang sehat itu kayak gimana. Tapi sebagai seorang mahasiswa psikologi, menurut aku remaja yang sehat itu ya remaja yang memiliki keseimbangan di dalam aspek fisik, mental, dan juga sosial. Nah, kita kan juga di dalam belajar psikologi itu ada yang namanya mens sana in corpore sano. Aku nggak tahu teman-teman pernah dengar apa enggak, tapi arti mens sana in corpore sano itu kan berarti di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat juga. Jadi memang remaja yang sehat menurut aku ya secara holistik, secara keseluruhan, gimana kita bisa seimbang nih dalam aspek fisik, mental, dan juga sosialnya gitu. Oh, seperti itu. Mungkin menurut Kak Febri, seberapa besar pengaruh pola pikir positif terhadap kesehatan tubuh dan mental remaja? Oke, seperti yang udah aku jelasin juga tadi ya, dikatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat juga jiwa yang sehat, begitu pula sebaliknya. Jadi memang pengaruh pikiran positif itu tuh sangat sangat berpengaruh gitu ya untuk kehidupan kita. Karena kembali lagi tubuh dan juga mental itu tuh satu kesatuan yang saling terikat gitu. Kalau misalkan kita mempunyai kesehatan fisik yang lemah, itu juga akan menyebabkan kesehatan mental kita pun juga akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Jadi memang kalau kita itu punya pikiran sudut pandang yang positif terhadap kehidupan, justru kan kita akan jauh lebih semangat lagi nih dalam menjalani kehidupan sehari-hari, lebih optimis lagi, dan juga jadinya kita bisa mempengaruhi kesehatan mental kita juga gitu. Jadi lebih produktif lagi. Kalau misalkan kita punya mental yang sehat, pastinya kita juga akan jauh lebih produktif lagi gitu. Oke, Kak. Berarti memang pola pikir positif itu memang sangat penting untuk kesehatan tubuh dan mental remaja. Ya betul. Kan ada juga yang mengatakan kalau misalkan kita itu mempunyai pola pikir yang positif, itu juga akan tubuh kita akan memproduksi hormon senang gitu. Contohnya kayak hormon endorfin. Nah itu bisa meningkatkan juga nih ke kualitas hidup kita secara lebih bagus lagi gitu. Oke, selanjutnya, apakah benar, Kak, lingkungan dan teman itu dapat mempengaruhi kesehatan mental kita? Dan mengapa sih bisa mempengaruhi kesehatan mental kita? Oke, jadi lingkungan kenapa bisa mempengaruhi kesehatan mental kita gitu ya. Ya, Jadi di lingkungan dalam dan ya, oke. Jadi di dalam psikologi itu kita namanya belajar tentang teori behavioristik. Nah, mungkin teman-teman yang udah pernah dengar atau memang pernah belajar tentang teori behavioristik tentunya udah cukup paham lah ya kenapa lingkungan itu tuh bisa mempengaruhi kesehatan mental kita dan bisa mempengaruhi kepribadian kita. Karena memang dari teori tersebut mengatakan bahwa lingkungan atau orang-orang yang ada di sekitar kita itu yang akan membentuk kita. Jadi kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada di lingkungan kita.
kita belajar dari orang-orang yang ada di lingkungan kita. Itulah yang akan membentuk kita gitu. Jadi penting banget untuk kita tuh punya lingkungan yang suportif, lingkungan yang positif, lingkungan yang saling mendukung. Karena tadi itu, apalagi konteksnya di sini remaja gitu ya. Remaja kan lagi masa labil-labilnya kadang, terus juga lagi masa-masa pencarian jati diri gitu kan. Jadi memang lingkungan itu berpengaruh sekali gitu, dan itu juga udah dibuktikan oleh teori-teori terdahulu gitu, bahwa memang penting kita untuk bisa melihat lingkungan kita itu seperti apa gitu. Jangan sampai kita terbawa oleh lingkungan negatif gitu. Oke, baik. Bagaimana sih kalau kita sebagai sekarang kan disebutnya Gen Z ya Kak, mengatasi pressure akibat stres karena masalah akademik? Oke, ini relate banget ya, kayak Gen Z sekarang sepertinya banyak pressure gitu, terutama dari Iya. stres akademik gitu. Terutama juga apalagi yang lagi nyambi organisasi atau mungkin nyambi sambil kerja gitu ya. Jadi pressure-nya juga makin banyak lagi nih gitu. Nah, untuk cara mengatasi pressure-nya itu sebenarnya ya balik lagi ke diri kita sendiri lagi sih. Kita punya yang namanya mekanismenya itu seperti apa, kita yang tahu gitu. Diri kita tuh mengatur pressure itu tuh seperti apa. Tapi yang perlu ditekankan adalah di sini ya terima aja gitu. Hal-hal sedihnya, hal-hal negatifnya tuh diterima aja dulu, diresapi aja dulu gitu. Kayak nggak apa-apa kalau misalkan kamu ngerasa overwhelmed, kamu ngerasa kayak aduh ini terlalu sulit nih, kayak nggak apa-apa, take your time dulu gitu. Uh, Regulasi dulu emosinya, tenangkan dulu dirinya gitu, baru akhirnya diselesaikanlah satu persatu. Nah, tadi diselesaikannya pun ada tahap-tahapannya gitu. Kita cari dulu yang mana sih yang paling mendesak, yang mana sih yang paling penting dulu nih, biar kita nggak ngerasa burn out, kita nggak ngerasa overwhelmed sama pressure-pressure tadi gitu. Nah, juga selain itu biasanya sih kita kenalnya dengan healing gitu ya, me Iya, time. Itu penting banget sih menurut aku, karena ya balik lagi kayak kita juga cuma manusia biasa ya guys gitu, betul perlu sekali. iya kan, perlu gitu healing sekali-sekali tuh nggak apa-apa, nggak masalah banget. Yang penting ya kalian udah berusaha semaksimal mungkin buat menyelesaikan tugas-tugas yang nge-pressure itu tadi gitu. Nggak apa-apa, kayak treat yourself, mau makan, makan seblak, makan bakso, itu tuh nggak apa-apa banget gitu. Gitu sih menurut aku. Oke, berarti kita tetap kayak harus buat gak stres itu kita healing dulu gitu ya Kak. Ya nggak apa-apa kalau mau healing banget. Oke, kemudian bagaimana sih cara mengontrol emosional ketika kita tuh menghadapi permasalahan di lingkungan sekitar? Oke. Mungkin, pertanyaan ini juga kayaknya lagi tren gitu ya. Ya. Mungkin, kalau Kak Okta pernah dengar yang wanita tidak bercerita, laki-laki tidak bercerita gitu. Jadi emang kebanyakan sekarang, tren-trennya gitu ya, kayak seakan-akan kita mengkotak-kotakan kalau laki-laki tuh, nggak perlu bercerita lah gitu, ngapain kamu cerita, kayak jadinya lemah, kamu terkesannya lemah. Perempuan juga dituntut buat jadi sosok yang kuat, perempuan dituntut untuk kamu harus bisa semuanya. Jadi kayak seakan-akan apa ya, persona di media sosial itu ditunjukkan untuk laki-laki sama perempuan untuk ya udah kalian gak usah cerita gitu, kayak selesain aja gitu jadinya kan. Padahal cerita itu penting banget guys, cerita itu tuh kayak salah satu cara kita buat survive, ya kita dengan bercerita gitu. Kayak misalkan secara sederhananya ya cerita dengan teman-teman yang memang kalian percaya, atau orang-orang di sekitar, atau mungkin orang tua kalau memang merasa bahwa bisa nih untuk mengkomunikasikannya sama orang tua. Soalnya kan sekarang ini banyak ya kayak kasus-kasus yang orang-orang ini tiba-tiba aja nih tantrum, tiba-tiba aja orang nggak jelas gitu, padahal nggak tahu nih sebenarnya apa sih yang habis dia alami gitu ya, karena nggak cerita gitu. Balik lagi, kondisi psikologi seseorang kan kita nggak bisa lihat ya dari tampak depannya itu gitu. Ya mungkin raut mukanya oke lah sedih, marah, tapi kan kita nggak tahu kayak ini apa sih gitu. Kalau kita nggak cerita kan kita nggak tahu ya gitu. Jadi Iya, Kak. iya, jadi kayak aku juga merasa sedih sih ada beberapa kasus yang tiba-tiba dia ngamuk gitu, satu desa jadi korbannya, padahal yang permasalahannya itu ya karena mungkin masalah rumah tangga. Nah, sedangkan ya orang-orang di sekitar yang tidak tahu menahu gitu tentang permasalahan orang ini apa gitu. Jadi balik lagi, tolong diluapkan emosinya, tolong cerita ke orang. Itu tuh nggak bakalan menyakiti siapapun gitu, nggak bakalan merugikan siapapun. Nah, balik lagi tapi ceritanya sama orang-orang yang memang kalian merasa orang itu mumpuni, orang itu bisa dipercaya, atau mungkin ya kalau misalkan merasa tidak ada orang yang bisa mendengarkan kalian, tidak ada salahnya gitu untuk datang ke tempat profesional, atau mungkin dengan self talk kayak kita ngomong sama diri kita, Iya. kayak lucu gitu.
ngomong sama diri sendiri kayak, "Lah kenapa gini ngomong sama diri sendiri?" Tapi itu tuh membantu banget sih menurut aku self talk. Apalagi buat orang merasa kayak, "Aku nggak bisa cerita sama orang." Itu kan self talk, ya kalian bisa memvalidasi emosi yang ada di diri kita gitu, supaya nggak meledak-ledak itu tadi gitu loh. Jadi kita harus penting banget untuk kayak cerita masalah kita ke orang, kayak minta saran juga gitu ya, Kak? Iya betul betul. Setidaknya kalau nggak dapat saran, ya setidaknya kita bisa lega lah sama emosi yang kita rasakan ini gitu. Nggak dipendam sendiri gitu. Iya betul, ntar meledak gitu kan. Kemudian, apa sih yang harus dilakukan oleh remaja ketika mengalami kekerasan dalam hubungan yang sedang dijalani ataupun bullying yang dilakukan oleh teman ataupun lingkungan sekitarnya, Kak? Oke. Mungkin untuk bullying ya, bullying atau kekerasan yang dilakukan gitu. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama nih, miris ya sebenarnya zaman sekarang masih ada kayak pembulian, masih ada kayak kekerasan kayak gitu. Menurut aku tuh sedih gitu kadang kalau misalkan masih ada korban-korban yang nggak berani speak up, yang nggak berani stand up untuk dirinya dia gitu. Nah, langkah pertama sih menurut aku ya, kalau memang kalian itu bisa nih untuk latihan asertif. Jadi latihan asertif tuh kayak bisa untuk kamu katakan ke orang kalau kamu tuh nggak suka dibegituin sama orang. Jadi misalkan kamu bilangnya aku nggak suka diperlakukan kayak gini, tolong berhenti ya, kayak gitu. Nah, mungkin langkah paling awal itu coba deh dilatih dulu tuh latihan asertif itu tadi mengatakan aku nggak suka ya diperlakukan kayak gini, tolong berhenti kayak gitu. Jadi uh, perlakuan pembulian itu kan terjadi karena orang yang membuli kita merasa lebih superior, merasa lebih kuat daripada diri kita. Jadi kalau misalkan kita bisa untuk melatih tadi untuk mengatakan jangan berhenti, itu akan apa ya mental si pelaku ini akan lebih menciut gitu. Jadinya dia um, akan tidak berani lagi gitu loh untuk melakukan pembulian atau kekerasan terhadap korbannya. Jadi yang pertama itu stand up untuk diri kamu sendiri dulu. Tapi kalau memang ya latihan asertif itu memang susah, apalagi untuk orang-orang yang susah untuk mengkomunikasikan ke orang lain gitu ya. Dan kalau misalkan kesusahan, yang kedua ya bisa untuk meminta bantuan ke orang, entah misalkan ke teman, ke keluarga, ke orang tua, ataupun ke guru yang ada di sekolah gitu. Jadi ya walaupun nanti ujung-ujung dibilang alah kamu ngadu, alah kamu gini, apa namanya gini doang diaduin, gini doang diaduin, ya nggak apa-apa gitu. Itu salah satu cara kita untuk bertahan, salah satu cara kita untuk gimana supaya caranya survive. Gitu. Apa banget. Terus yang ketiga, kalau memang ngerasa bahwa ini tuh udah sangat-sangat menguras emosi, sangat-sangat menguras mental si individu ini, ya nggak ada salahnya untuk coba cari bantuan profesional seperti itu. Mungkin dari sederhananya itu ke guru BK gitu kali ya. Kalau memang ternyata tidak bisa membantu, coba dikomunikasikan mungkin ke orang tua atau ke orang-orang terdekat untuk mungkin dibawa ke konseling atau konselor atau ke psikolog seperti itu sih. Jadi kita kalau ada kekerasan kayak dibully juga itu kita tuh harus melawan ya Kak intinya. Kita harus kayak ngumpulin keberanian buat melawan agar ya nggak terulang kembali mungkin ya. Oke, selanjutnya kapan sih Kak seseorang itu harus mempertimbangkan untuk mencari bantuan profesional untuk mengatasi stres? Oke. Ini berhubungan juga ya sama pertanyaan yang sebelumnya Ya, tadi, ya. nggak ada salahnya nih buat cari bantuan profesional gitu. Nah, tapi kapan sih kita tuh butuh yang namanya bantuan profesional? Nah, balik lagi teman-teman, ini balik lagi ke diri kalian sendiri. Kalau kalian ngerasa nggak bisa mengatasi permasalahan-permasalahan itu dari diri kalian sendiri, nggak ada salahnya gitu untuk cari bantuan profesional. Apalagi kalau misalkan teman-teman ini sampai ganggu aktivitas sehari-harinya nih, entah itu dari sisi kebersihan, dari sisi pola makan, terus juga aktivitas sosial teman-teman itu sampai terganggu. Nah, itu tuh udah harus banget kalian itu mempertimbangkan untuk cari bantuan profesional gitu. Jadi misalkan teman-teman udah ngerasa kayak, aduh aku kok ngerasa aku nggak berdaya ya, aku ngerasa aku malas mandi, aku malas makan, aku malas melakukan ini, aku malas melakukan itu. Dan itu terjadinya dalam jangka panjang gitu. Nah, itu kan sangat mempengaruhi kehidupan teman-teman banget ya. Nah, dari situ Ya. coba untuk
mempertimbangkanlah bantuan profesional itu. Sepertinya teman-teman tuh butuh bantuan gitu untuk regulasi sebenarnya apa sih yang terjadi di diri teman-teman kayak gitu. Gitu sih mungkin menurut aku. Baik Kak. Eh, Lanjut pertanyaan selanjutnya, Kak, dengan maraknya kasus pernikahan usia dini yang bahkan sempat jadi tren, itu bagaimana sih cara kita, khususnya pada remaja, dapat lebih teredukasi dan terhindar dari hal tersebut? Oke. Pernikahan ini Pernikahan ya, dini. dini gitu ya. Jadi memang sekarang akhir-akhir ini lagi ngetren ya kayaknya pernikahan dini ini. Iya, Kayak orang-orang pada capek, pengen, aduh aku capek sekolah, aku capek kuliah, nikah aja deh gitu kali pikirnya gitu ya. iya, Awalnya mah pikirnya kayak gitu. Tapi kan setelah dijalani ternyata ya nikah juga tidak semudah itu. mudah. Kehidupan pernikahan tidak segampang itu teman-teman, nggak segampang itu guys. Jadi balik lagi kayak gimana sih kita supaya lebih teredukasi. Ini tuh mungkin yang aku mau tanamkan adalah gimana kita bisa untuk mempunyai kematangan emosional yang bagus gitu. Jadi kan pernikahan dini ini merasa bahwa oh aku udah mateng kok, aku udah siap kok untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan sepertinya gitu. Ini pikirnya seperti itu karena pikirnya ya udah nikah, tinggal bareng, terus mungkin nanti punya anak, ngurus anak, kayak mikirnya itu baru sesimpel itu gitu. Tapi belum pikir sampai dampak jangka panjangnya kayak gimana gitu. Padahal kehidupan pernikahan itu ya sulit gitu, susah, apalagi kayak kita harus punya tanggung jawab untuk membesarkan seorang anak dengan usia yang masih muda, dengan emosional yang belum matang, dengan finansial yang masih apa namanya masih tidak stabil. Itu tuh wah itu sangat-sangat buat stres gitu. Itu sangat-sangat membuat kita tuh jadinya overwhelmed gitu dengan keadaan-keadaan tersebut. Jadi memang yang mau aku tanami di sini adalah gimana kita punya kematangan emosional yang bagus gitu. Nah, maksudnya kematangan emosional itu kayak gimana? Kematangan emosional itu ya gimana kita bisa mengenali, mengelola, sama merespon perasaan kita gitu dengan cara yang sehat. Jadi misalkan teman-teman merasa bahwa aku capek aja, emosi sementara ya, kayak Iya, teman-teman pikirnya karena banyak tugas, tapi larinya, "Ada aku nikah aja deh," gitu. Kayak ini jauh guys, gitu. Jangan jangan mentang-mentang kayak kamu ngerasa aku stres sama tugas larinya ke nikah, kayak ini nggak akan membuat suatu solusi gitu. Jadi teman-teman tolong diregulasi gitu emosionalnya seperti apa, pola pikirnya seperti apa, kematangan emosional itu seperti apa gitu. Jadi kalau misal kita tuh punya kematangan emosional yang baik, kita juga bisa berpikir tuh jauh lebih logis, lebih jernih lagi, lebih berpikir ke depan tuh kayak gimana. Jadi kita juga bisa tahu nih sebenarnya prioritas kita tuh apa, yang kita inginkan tuh apa, tujuan kita tuh apa. Itu juga jadinya apa ya membuat kita berpikir berpikir, berpikir ulang nih tentang emang iya aku mau nikah muda, emang iya aku mau secepat itu nih. Masih banyak loh mimpi-mimpi yang mau aku capai, masih banyak pencapaian-pencapaian yang masih aku kejar nih gitu. Jadi kayaknya nikah ntar dulu deh kayak gitu. Apalagi masih muda, gitu masih muda, masih banyak iya. kesempatan, masih aduh masih apa ya kayak dunia ini masih luas guys gitu. Jadi tolong dipertimbangkan lagi gitu untuk bisa punya keputusan tersebut gitu sih. Ya, mungkin karena kan pernikahan dini mereka kan masih ada yang SMA gitu kan Kak. Mhm. Mungkin pemikirannya juga belum belum matang ya Kak. Iya betul. Jadi mungkin Oh masih dan mikir enaknya nikah itu iya, gimana. iya. Enaknya kayak ah di rumah nggak ngerjain PR, Ya, nggak ngerjain tugas. Padahal kan kayak di rumah juga banyak kerjaan guys gitu. iya. Apalagi kayak masih tinggalnya bareng sama orang tua misalkan. Wah, itu sih kayak aduh sedih nggak sih? Maksudnya tunggu nanti deh gitu, tunggu finansialnya mateng gitu. Dan juga kebanyakan sih yang aku lihat-lihat itu pada FOMO ya orang-orang kayak misalkan temennya nikah gitu. Terus jadi Dia ikut. heeh, pengen juga nikah jadinya padahal ya cuman karena ngelihat temannya nikah gitu ya kan kita nggak bisa menyamaratakan ya kayak misalkan mungkin teman kita si A ini memang sudah siap dari segala macam aspek gitu tapi karena kita merasanya oh dia seumuran sama aku aku juga bisa kali kayak dia nikahnya cepat kayak gitu padahal kan ya beda gitu kita nggak bisa nyamain antara individu satu sama individu lainnya mungkin dia memang sudah sangat matang tapi ya belum tentu kita bisa kayak gitu sih. Ya benar. Oke. Kemudian Kak, eh, kita pengen untuk membahas tentang dating dan golden age anak. Itu mungkin menurut Kakak bagaimana sih? Oke. Ini juga berhubungan banget nih sama pernikahan dini ya pastinya. Kalau misalkan kita nggak punya
apa ya, modal, kita nggak punya pengetahuan itu, knowledge itu untuk mengurus apa ya, mengurus rumah tangga, mengurus anak apalagi gitu. Ini juga akan berdampak jangka panjangnya ini stunting. Kayak stunting itu kan kondisi kekurangan gizi kronis ya pada Iya. anak. Jadi kalau misalkan balik lagi tadi kalau kita sebagai orang tua itu belum punya finansial yang apa namanya, yang seimbang, tidak punya finansial yang baik, dan juga tidak punya kemampuan dari sisi psikologis yang baik juga, yang matang, juga akan menyebabkan anak yang kita punya itu bisa saja cenderung untuk mengalami yang namanya stunting gitu. Karena tadi balik lagi kita tidak siap secara menyeluruh gitu loh. Nah, yang akan terdampak ya generasi seterusnya gitu. Benar. Jadi memang saling berhubungan gitu. Jadi tolong banget gitu ya untuk para calon-calon ibu, calon bapak gitu, tolong dipertimbangkan sebelum akhirnya memutuskan untuk punya keturunan kayak gitu. Karena ya mereka tidak ingin dilahirkan juga guys gitu. Jadi memang kita harus menjaga gitu kayak supaya generasi selanjutnya itu ya tidak terdampak secara negatif. Dan juga stunting ini selain dari aspek fisiknya ya, jadi kan kayak lingkar kepalanya mungkin tidak sesuai dengan standar, Ya. berat badannya tidak sesuai dengan standar. Nah, itu juga akan mempengaruhi dari perkembangan kognitifnya juga nih, akan ngaruh ke mentalnya anak ini gitu. Ke, jadi banyak lah gitu. Apa namanya? Efek yang akan ditimbulkan gitu dari stunting ini tadi. Nah, terus tadi juga kakaknya tanya tentang golden age ya. Nah, Ada ini sih. juga, jadi golden age ini juga sangat-sangat krusial gitu di masa-masa awal kehidupan manusia. Jadi golden age ini berkisar di antara 0 sampai 5 tahun. Jadi golden age ini di masa-masa keemasan seorang anak gitu. Nah, balik lagi tadi kalau misalkan anak ini mengalami stunting, tentunya masa keemasannya juga akan tidak seprima itu dong gitu. Hubungan gitu loh. Nah, di saat masa-masa golden age ini, otak anak ini berkembang lebih cepat bahkan sampai 80% dari otak manusia dewasa. Jadi memang penting banget nih dari masa-masa 0 sampai 5 tahun ini, 100 hari kehidupan pertama anak itu tuh penting gitu. Sampai dia berusia 5 tahun, ini tuh otaknya lagi, kalau analoginya tuh lagi apa ya, kayak plastisin gitu. Jadi dibentuk, mudah untuk berkembang kayak gitu. Ya. Di masa-masa ini nih penting untuk kita tuh ngasih banyak banyak edukasi ke anak-anak, ke anak gitu ya. Kayak misalkan dia diajarkan untuk lingkungan seperti apa, diajarkan musik, diajarkan juga tentang hal-hal yang ada di sekelilingnya dia. Jadi supaya otaknya ini berkembang secara sempurna gitu. Jadi penting banget di masa-masa golden age ini dari Dan berarti di masa di golden age-nya anak itu mudah untuk menangkap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar gitu ya Kak? Iya betul, jadi memang lingkungan itu berpengaruh sekali. Balik lagi tadi kan ke teori behavioristik gitu ya, lingkungan di mana dibesarkan itu tuh mempengaruhi banget, apalagi di masa anak-anak gitu. Mereka menyerap semua informasi itu cepat gitu. Mau Iya. itu baik, mau itu buruk. Jadi memang harus apa ya dijaga sekali lah di masa-masa itu gitu. Iya, terus orang tua juga apa yang diajarkan orang tua kan langsung ditangkap. Jadi mungkin kayak sesuatu yang tidak baik itu harusnya benar-benar dihindari, harus hati-hati gitu ya Kak, mungkin Iya untuk yang betul betul betul. masa-masa golden age. Betul Oke. banget. Oke, menurut Kakak, itu bagaimana sih cara memperkenalkan pendidikan seks sesuai dengan tahap perkembangannya? Misalnya itu masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Kemudian mohon dijelaskan Kak beserta contohnya. Oke. Kalau dari pendidikan seks gitu ya, ini juga mungkin Ya. berhubungan ya sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi di sini yang aku pelajari itu tahap perkembangan manusia itu tuh dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama ada tahap oral, tahap anal, terus ada juga tahap falik, terus ada juga tahap laten, terus yang terakhir ada tahap genital. Nah, untuk tahap oral ini berkisar pada anak usia 0 sampai 1 tahun. Nah, pada tahap oral ini fokus utama anak itu berada pada aktivitas yang melibatkan mulut oral. Jadi ya jadi apa kepuasan seksualnya dia ya berfokusnya pada mulut gitu, aktivitas mulut. Misalkan kayak anak-anak tuh kadang kalau lagi menyusui gitu kan suka suka kegigit gitu kan kadang saat menyusui ibu menyusui gitu, kadang digigit sama si bayinya. Nah itu memang karena tahap perkembangannya itu kepuasannya berada di mulut gitu. Terus juga kadang anak-anak
kalau penasaran apa barang yang dia pegang dimasukkannya kemana? Ke mulut, digigit sama dia, dijilatin sama dia. Jadi memang tahap perkembangan seksualnya itu ada di mulut gitu. Nah, untuk edukasi seksualnya itu seperti apa pada tahap ini, oral ini, kita bisa beritahu pelan-pelan karena kan masih 0 sampai 1 tahun ya. Jadi belum ngerti nih konsep seksual itu apa, konsep laki-laki seperti apa itu masih belum tahu gitu. Jadi secara sederhananya kita bisa kasih tahu dulu pada saat misalkan anaknya lagi mandi, orang tua tuh bisa pakai kesempatan ini untuk memberitahu tentang bagian tubuh pribadi gitu. Jadi kayak misalkan bagian intim tubuh itu yang mana yang boleh dilihat, yang mana tidak boleh disentuh gitu. Terus yang mana yang boleh disentuh sama ayah, mana yang boleh disentuh sama ibu, kayak gitu sih. Secara sederhana-sederhana dulu karena kan mereka masih belum ngerti ya konsep uh, seksual itu seperti apa dan organ tubuh pun mereka masih belum mengerti gitu. Tapi taunya ya misalkan secara sederhana kayak kalau ada stranger, ada orang asing yang pegang ini kamu nono ya kayak gitu. Jadi kayak sesimpel itu kan anak-anak kadang udah bisa mengerti ya kalau misalkan dengan sesimpel kayak nono, boleh, oke, kayak gitu. Itu anak-anak udah diajarkan tuh dari tahap 0 sampai 1 tahun itu. Terus yang kedua ada masuk ke tahap anal. Tahap anal ini berkisar antara 1 sampai 3 tahun. Nah, ini fokusnya itu beralih ke kandung kemih dan usus. Jadi di sini mereka udah apa ya? Bisa mengerti gitu area-area genitalnya mereka, area-area di mana mereka buang air kecil, buang air besar, itu tuh udah paham gitu. Nah, untuk pendidikan seks yang jadi pada tahap ini bisa untuk fokus pada kebersihan dan juga privasi. Misalkan kita sebagai orang tua bisa untuk mengajarkan, memberikan edukasi kepada anak bahwa bagian-bagian private tadi itu adalah tubuh kamu dan hanya kamu yang boleh melihat atau menyentuh bagian tubuh itu. Nah gitu, jadi udah boleh ditekankan nih di situ kayak kalau yang awal tadi kan kita masih sederhana kayak ini masih boleh dipegang, yang ini cuma boleh dipegang sama ibu, yang ini boleh dipegang sama ayah. Tapi kalau udah di tahap ini kita udah bisa kasih konsep kayak ini tuh tubuh kamu, jangan sampai ada orang lain yang pegang ya kayak gitu. Terutama di bagian tadi di bagian untuk buang air kecil dan juga buang air besar karena kan itu bagian privacy dan cukup sensitif. Jadi kita bisa untuk menekankan ke anak-anak bahwa jangan ya kalau misalkan ada yang mau pegang, ini yang punya haknya ini cuma diri kamu sendiri gitu. Lanjut lagi ke tahap yang ketiga itu tahap valid. Tahap ini berkisar antara 3 sampai 6 tahun. Nah, di sini anak-anak itu udah mulai ini yang namanya tahu tentang konsep laki-laki perempuan, udah punya rasa ketertarikan lah sama lawan jenis gitu. Nah, di sini udah bergeser nih dari yang tadi untuk ke arah buang air kecil dan buang air besar, di sini lebih ke arah genitalnya dia. Jadi perempuan, laki-laki gitu, lebih ke arah genitalnya mereka, private areanya mereka. Di sini sudah bisa kita untuk mengajarkan bahwa laki-laki itu alat genitalnya adalah penis, perempuan alat genitalnya vagina. Kayak gitu udah bisa dikasih konsep perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sederhananya dari alat genitalnya itu berbeda. Kalau laki-laki itu penis, kalau perempuan itu vagina kayak gitu. Terus juga bisa untuk pakai buku-buku animasi, gambar kayak gitu tuh juga udah bisa untuk diajarkan ke anak-anak kayak gitu. Terus untuk tahap selanjutnya itu tahap laten. Tahap laten ini 6 sampai 12 tahun. Nah, di sini anak-anak itu udah mulai bergeser lagi nih dari yang awalnya kayak penasaran sama wah kok anak ini berbeda ya sama aku. Misalkan anak laki-laki berbeda nih, wah ini perempuan kok beda ya sama aku. Ternyata yang perempuan juga wah yang laki-laki ternyata berbeda sama aku. Nah, kalau di sini di tahap laten ini 6 sampai 12 tahun mereka udah lebih mengesampingkan hal itu gitu. Bahkan lebih pengennya ya main bareng aja kayak gitu. Udah nggak gitu ketertarikan secara seksual karena di sini mereka lebih ingin melibatkan hubungan interpersonal sama orang lain gitu. Lebih pengen sama mainnya aja kayak gitu. Nah, di sini untuk mengajarkan seks edukasi untuk anak-anak di masa ini, misalkan kita bisa untuk memberitahu bahwa ya hubungan pertemanan antara laki-laki perempuan itu memang boleh, nggak apa-apa. Tapi ingat batasannya ini ya kayak gitu. Jadi lebih ditekankan lagi kayak kita melepaskan dia untuk berteman, tapi ditekankan bahwa ini loh batasannya kalau misalkan hubungan pertemanan itu seperti ini ya nak, gitu. Terus kalau yang tahap terakhir itu tahap genital, tahap 12 tahun ke atas. Nah di sini udah masuk ke masa remaja nih. Jadi seksualitasnya lebih meningkat lagi. Kalau tadi kan sempat menurun karena
lebih keponya ke arah pertemanan, lebih kayak asik bisa main sama temen. Nah kalau di sini masa genital ini 12 tahun ke atas ini masa-masa seksualitasnya mulai meningkat lagi nih. Nah dalam tahap ini yang krusial nih kita sebagai orang tua atau orang yang lebih dewasa kayak gitu untuk kasih yang namanya pengertian konsen, ngasih pengertian yang namanya batasan-batasan yang apa ya, yang sensitif gitu untuk masa-masa entah itu pertemanan, entah mungkin mulai yang ada pacaran nih sama lawan jenisnya di sini kita udah mulai kasih nih batas ini kamu jangan kayak gini, kamu jangan sama lawan jenis kamu jangan melakukan hubungan seksual gitu. Kalau memang tidak ada konsen gitu atau kalau memang kamu itu masih di bawah umur, kamu jangan melakukan hubungan seksual kayak gitu. Dan juga kita di sini bisa untuk ngasih edukasi tentang penyakit menular seksual bahwa memang hubungan seksual ini ya apa ya bukan suatu hal yang lumrah untuk dilakukan gitu apalagi banyak resiko-resikonya seperti penyakit menular seksual ini kita bisa untuk ngasih pemahaman bahwa ini loh konsekuensinya kalau misalkan kamu melakukan seks di luar nikah ini konsekuensinya kalau kamu berteman dengan lawan jenis itu melebihi batas kayak gitu jadi udah bisa kita masukin apa ya lebih ditekankan lagi gitu ke anak-anak seperti itu khususnya di masa-masa genital ini itu sih. Berarti tetap ada tahapan-tahapannya ya Kak untuk edukasi tentang seks itu. Tuh. Oke Kak, sudah ada beberapa pertanyaan sudah dijawab. Mungkin terakhir nih Kak, closing statement atau pesan untuk para remaja untuk menjaga kesehatannya itu bagaimana? Oke. Menjaga kesehatan secara keseluruhan mungkin ya. Mungkin closing statement dari aku untuk teman-teman semua yang apalagi khususnya masih dalam tahap remaja, masih dalam masa-masa yang masih prima banget gitu ya, masih yang 12 tahun ke atas, itu tuh masa-masa di saat kita tuh bisa banyak mengeksplor hal-hal yang ada di lingkungan kita. Nah, untuk menjaga kesehatan teman-teman maupun fisik ataupun mental, itu teman-teman harus banget yang namanya banyak-banyak baca literasi, banyak-banyak mencari tahu kayak gimana sih kita bisa hidup secara sehat secara mental dan juga sehat secara fisik gitu karena balik lagi kayak sehat secara fisik dan kesehatan secara mental kita itu tuh tidak dapat dipisahkan. Misalkan kita fisiknya nggak bagus, fisiknya nggak baik, fisiknya lagi nggak fit itu juga akan mempengaruhi kesehatan mental kita dan begitu pula sebaliknya gitu. Jadi penting banget buat teman-teman tetap menjaga kesehatan teman-teman itu secara holistik, secara menyeluruh. Gitu sih mungkin dari aku, Kak. Nah, mungkin untuk para remaja perlu diingat ya untuk membaca literasi dan mencari tahu tentang kesehatan remaja di sendiri itu ya Kak. ya betul. Oke, mungkin tadi sudah membahas tentang ada membahas tentang pernikahan dini, ada golden age, ada edukasi seks juga. Oke. Terima kasih Kak untuk waktunya. Mungkin sudah dijawab semua juga pertanyaannya tadi. Terima kasih buat Kak Febri atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi para remaja di luar sana. Sukses selalu buat kuliahnya Kak Febri yang katanya tadi mau skripsi ya Kak. Iya, lagi skripsian. Kemudian cukup sampai di sini podcast kita. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And see you next podcast. Terima kasih ya, Kak. Ya, terima kasih juga Kak Febri.